syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Karena syariat Allah itu sempurna. Yang bermasalah di kitanya. Bisa jadi tidak sempurna, bisa jadi tidak khusyuk, bisa jadi tidak tumakninah. Ada hadis terkenal diistilahkan oleh ulama, hadithul musi solatahu. Hadis orang yang sholatnya kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, a'azzakumullah wa baraka fikum. Di hari yang cerah, sejuk, dan berbahagia ini, kembali kita dipertemukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersama-sama kita berbagi faidah. Terlebih insya Allah kita akan angkat tema dan nuansa baru yang sebelumnya mengangkat tema sirah nabawiyah. Tema ini bisa dikatakan cukup atau bisa dikatakan pula sangat berat, mengenai tafsir Al-Quran. Sebab seakan-akan kita mengetahui apa maksud ayat ini dan berikutnya. Seakan-akan kita menyampaikan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim. Berlandaskan hal itu, kita tentunya harus berhati-hati memilih tafsir-tafsir yang memang berdasarkan dan berlandaskan ilmu. Alhamdulillah, pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengakses berbagai sumber. Yang penting kita harus memilah-memilih mana tafsir Al-Quranul Karim yang memang berlandaskan dengan sumbernya yang jelas, tentunya berakhir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau adalah orang yang paling tahu maksud dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada beliau Al-Quran diturunkan, kepada beliau malaikat Jibril menyampaikan. Setiap hari Nabi SAW mendapatkan peringatan. Kepada para sahabat Al-Quranul Karim juga turun. Mereka tahu sebab turunnya Al-Quran pada peristiwa apa dan bagaimana serta di mana. Dari pihak seperti inilah kita akan coba memahami Al-Quranul Karim, lalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekarang ini kitab-kitab tafsir yang sudah kita bisa mudah dapatkan, tinggal keinginan, semangat kita untuk mentadaburi bagaimana menghayati dan memahami tafsir Al-Quranul Karim sehingga paham makna dari ayat-ayat yang kita baca, yang kita dengar secara langsung maupun dari orang lain. Seperti tadi, salat subuh dibacakan oleh imam kita hafizahullah ta'ala di rakaat pertama surat Al-Mulk. Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih khusus di ayat keduanya menciptakan kematian untuk menguji siapa yang paling baik amalannya di antara kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian untuk menguji kita
siapa yang paling baik amalannya. Bukan hanya semata-mata paling banyak jamaah sekalian. Amal banyak namun tidak pernah sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala belum tentu akan bermanfaat. Tetapi amalan sedikit jikalau sesuai koridor agama Islam seperti yang diinginkan Allah dan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah akan bermanfaat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak penyebab kegagalan kita dalam ibadah. Kalau kemarin saya ingat sekali terakhir sebelum selesai Ramadan masih ada jadwal ya Pak Edi ya. Saya angkat tema 4 kegagalan dalam Ramadan. Bisa saja kita terapkan dalam kehidupan sebagai peringatan 4 kegagalan dalam ibadah sepanjang masa. Salah satunya kita tidak melandasi ibadah kita dengan ilmu. Harus jamaah sekalian kita berlandaskan ilmu dalam ibadah kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak penyebab orang itu tidak bisa diterima amal ibadahnya. Karena ilmu bisa, karena mungkin tidak ikhlas pun bisa jadi, karena tidak khusyuk boleh jadi seperti itu dan lain sebagainya. Banyak. Inilah yang harus memang kita kenali. Ini yang harus menjadi perhatian dan topik pembicaraan kita sehari-hari. Bukan saudara kita yang kita gibahi. Sudah singkat umur ini, tapi justru diisi dengan hal-hal yang berbau dosa, alangkah meruginya jamaah sekalian. Suatu hari Nabi SAW pernah bersabda, Inna rojula la yusolli sittina sanatan ma tuqbalu lahu sholatun. Ada orang nanti pada hari kiamat dia akan merasakan balasan dari amal yang pernah dia lakukan di dunia. Sholat 60 tahun lamanya, tapi satu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nas'alullah salama wal afiyah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Amin ya rabbal alamin. 60 tahun jamaah sekalian, sholatnya tidak diterima. Barangkali sholatnya benar, sah dari takbir sampai salam, mungkin saja. Tetapi layak tidaknya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kan menjadi PR kita. Yang namanya ibadah itu bukan sekedar kita melaksanakan setelah itu selesai. Tidak jamaah sekalian. Bagaimana ibadah yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan, entah wajib, entah sunnah, kita mendapatkan faidah lain, diantaranya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kembali lagi, coba lihat, sholat yang menjadi tiang agama, rukun kedua, satu-satunya syariat yang diterima di tempat paling tinggi oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan puasa, zakat, haji Nabi terima di bumi ini. Salat Nabi terima di langit jamaah sekalian pada peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan sebelum menjadi 5 waktu, Allah wajibkan 50 waktu. Ini menunjukkan cintanya Allah kepada salat. 60 tahun orang ini melaksanakan salat, dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Bisa jadi dia memang menyempurnakan rukunya, tapi sujudnya asal-asalan. Wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Atau sebaliknya, dia sempurnakan sujudnya, tapi dia tidak perhatikan rukunya. Salah satu cedera yang membuat sholatnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lalai. Sudah hayya ala sholah, hayya alal falah, Ntar dulu. Salah satunya pula dia tidak khusyuk. Fisik memang di tempat sholat, di rumah Allah, tetapi pikirannya gentayangan kemana-mana. Takut barang dagangannya nanti diambil orang. Takut omsetnya akan berkurang. Dan lain sebagainya. Yang membuat pahala puasanya batal, di-cancel oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan
Satu contoh ini menjadi perhatian. Bagaimana kita bisa menerapkan salah satu faedah sholat, wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun kenyataannya banyak kok merajalela kekejian dan kemungkaran, betul nggak jamaah? Tawuran, konflik, dan lain sebagainya. Seakan-akan menjadi fenomena yang biasa berseliweran dalam beranda kehidupan. Apakah sholatnya salah? Sholatnya tidak pernah salah. Tidak mungkin ada yang salah dan cacat serta perlu dikoreksi atau direvisi dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Karena syariat Allah itu sempurna. Yang bermasalah di kitanya. Bisa jadi tidak sempurna, bisa jadi tidak khusyuk, bisa jadi tidak tumakninah. Ada hadis terkenal diistilahkan oleh ulama hadithul musi sholatahu. Hadis orang yang sholatnya kurang baik. 3 kali setelah dia salam lalu mendekat kepada Nabi memberikan salam, dijawab sama Nabi. Nabi hanya mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali lagi sholat, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Yang terakhir dia nyerah. Wahai Nabi, saya nggak tahu harus berbuat apa. Ini yang saya ketahui. Ternyata orang itu sholatnya tidak tumakninah. Dia terburu-buru, rukul langsung itidal langsung sujud bangun terus tanpa ada tumakninah. Bayangkan jamaah sekalian, kalau seandainya Nabi SAW seandainya hidup di akhir zaman ini, di zaman kita, bagaimana beliau akan bereaksi? Satu orang pemuda sahabat kala itu saja langsung ditegur oleh Nabi SAW. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Mudah-mudahan hadis ini menjadi satu renungan yang mendalam, bahwa semata-mata sholat itu bukan sekedar aktivitas lepas, tidak ada makna, tidak ada aturan. Ada aturannya jamaah sekalian. Kita saja di rumah punya aturan, betul nggak? Jam sekian anak sudah harus di rumah. Jam sekian anak sudah harus tidur. Anak sudah harus belajar dan lain sebagainya. Apalagi menyangkut hajat hidup manusia. Lebih-lebih yang efeknya di dunia nanti akan ada perpanjangannya di akhirat. Harus ada. Manusia lebih-lebih ini punya hawa nafsu jamaah sekalian. Kalau nggak dikendalikan, bahaya. Inna nafsa la'ammaratun bisu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan 2 jalan. 1 fujur, 1 takwa. 1 buruk, 1 baik. Nafsu karakternya selalu mengajak keburukan. Habis sudah kalau kita manjakan nafsu. Mudah-mudahan duduknya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan para ulama dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala menambah kualitas grafik iman, takwa dan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Seperti diumumkan jamaah sekalian, pertemuan pertama ini mungkin kita tidak langsung masuk ke surat dan tafsir, khususnya surat Al-Fatihah yang biasa bahkan menjadi rukun solat. La solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kata Nabi SAW. Gak ada solat, tidak sah solat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Namun kita awali dengan pembahasan yang mengawali semua surat-surat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah al-isti'adah. Apa itu isti'adah? Ucapan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau bahasa kita lainnya at-ta'awud. Kemudian basmalah. Basmalah apa bismillah? Basmalah. Kok bisa basmalah bukan bismillah? Tanya yang jago bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita bisa tahu oh ternyata yang betul adalah basmalah. Dari kata basmalah yubasmilu basmalatan. Basmalatan itu kata benda dan lain sebagainya. Ini masalah bahasa Arab. Sedangkan bismillah
ucapannya bismillah lalu menjadi kalimat yang seakan-akan baku dalam ungkapan kita ya. Yang betul kan basmalah. Seperti hamdalah, ucapan alhamdulillah. Ini dia jamaah sekalian yang coba akan kita telusuri, dan bisa dikatakan pembahasannya sedikit banyak kita akan angkat sebab dua ucapan ini akan mengiringi setiap aktivitas kita dalam berinteraksi kepada Al-Quran. Karena memang salah satu adab membaca Al-Quran harus ada dua ucapan ini, kan seperti itu. Al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan juga al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bagaikan kalau boleh diumpamakan sayur tanpa garam, hendaknya kita mengetahui apa tafsir secara umum yang dijelaskan para ulama mengenai dua ungkapan ini, agar semakin menjadi dan semakin nendang dalam tanda kutip pemahaman kita terhadap Al-Quran, semangat kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kita masih di bulan Syawal jamaah sekalian. Harusnya semarak Ramadan terus ada dan lestari meskipun Ramadan telah usai dan pergi meninggalkan kehidupan. Jangan sampai semangat yang pernah kita kobarkan, prestasi yang pernah kita torehkan dan ukir di bulan Ramadan pupus, hilang tanpa makna di luar bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah di bulan Ramadan, Allah juga yang sama kita sembah di bulan Syawal. Nanti di bulan berikutnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kembali lagi sampai kalau memang usia kita nanti diberikan panjang umur sama Allah bulan Ramadan berikutnya. Sama, amin ya rabbal alamin. Sama jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat kita. Al-isti'adzah. Yang pertama, kata penulis hafizahullah ta'ala, pembahasan mengenai isti'adzah, ucapan at-ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-isti'adzatu masyru'atun qabla tilawatil Qur'an. Isti'adzah, meminta perlindungan, demikian kalau boleh kita terjemahkan bebas, disyariatkan sebelum membaca Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, jika kalian hendak membaca Al-Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Para ulama, sedikit jamaah sekalian, sedikit tambahan, berbeda pendapat mengenai di waktu kapan membaca al-isti'adzah. Ada yang mengatakan setelah membaca Al-Quran. Berdasarkan firman Allah ini, fa'idha qara'ta, kalau belajar bahasa Arab, qara'ta itu fi'il madhi, fi'il yang telah lampau. Jadi kalau diterjemahkan, jika kamu sudah membaca Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Namun sebagian yang lain, pendapat yang kedua, tidak. Dibaca sebelum membaca Al-Quran. Fa'idha qara'ta. Meskipun kata kerjanya ini kata kerja yang sudah dilakukan, tapi artinya adalah mau melaksanakan. Seperti itu. Para ulama jamaah sekalian. Dan kita tidak berhak untuk memberikan mereka label-label yang tidak baik. Masa begitu saja salah? Waduh jamaah sekalian, kita yang tidak mampu belajar, tidak paham bahasa Arab, tidak hafal Al-Quranul Karim, tidak hafal hadis-hadis, jaga lisan ini. Karena daging ulama itu beracun. Paham maksudnya? Para ulama itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit saja buat tambahan. Wahia qaulul qari, yaitu ucapan orang yang hendak membaca dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini lafaz ta'awud pada umumnya yang sering kita baca.
Namun kalau kita belajar disiplin ilmu lainnya, contoh ulumul Quran, tajwid, kita akan dapatkan jamaah sekalian barakallahu fikum, ternyata ada kurang lebih 16 bacaan ta'awud. Bukan hanya yang biasa kita baca ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau bukti? Saya akan sampaikan kepada kita semua sebagai tambahan ilmu. Ada beberapa ucapan. Yang pertama, as-sighatul ula. Ucapan pertama yang barusan saya sampaikan dan pada umumnya kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berdasarkan firman Allah surat An-Nahl ayat 98 tadi yang dibaca. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Diambil dari firman Allah ini lalu menjadi kalimat yang baku dalam artian sering kita baca. Dan juga berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah, kata sahabat Sulaiman bin Surat Al-Ansari radhiyallahu ta'ala pernah pada saat kami duduk-duduk bersama dan di situ ada Nabi alaihi salatu wasallam, dua orang sahabat ini saling awalnya bercanda lalu saling marah, menghujat itu marah, betul ya? Saling menghujat sehingga salah satunya urat leher mengembang saking dia marahnya, lalu pergi. Setelah itu disusul sama orang kedua, dua-duanya pergi. Nabi SAW kemudian mengatakan, inilah a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Saya mengetahui ada satu ucapan, seandainya diucapkan oleh saudara kalian tadi yang mukanya merah saking marah, awalnya bercanda. Dari sini ada pelajaran penting. Hati-hati kalau bercanda, jamaah sekalian. Boleh saja bercanda, bukan berarti dalam Islam nggak boleh bercanda. Islam itu luas, jamaah sekalian. Tapi jangan diremehkan dan jangan dipermainkan, jangan dimudah-mudahkan. Lihat Nabi sesekali bercanda kepada para sahabat, kepada istri dan lain sebagainya. Bukan berarti dalam agama Islam itu mukanya harus angker seperti kuburan lama, kuburan jeruk purut ya, betul ya? Ya. Tidak, jamaah sekalian. Berikan senyum kita yang terbaik kepada orang-orang yang memang kita layak berikan dan juga kondisinya memang layak. Waktunya tegas. Waktunya memang kita tersenyum. Nabi pernah tegas langsung. Ada seorang pemuda memakai cincin terbuat dari emas tanpa berkata-kata. Jangankan satu kata, satu huruf pun tidak. Dipegang tangannya oleh Nabi, dicopot secara paksa itu cincin, dilempar dengan sekeras-kerasnya, langsung ditinggalkan pemuda itu. Nabi alaihissalam. Apa berani kita langsung mengoreksi? Masa begitu? Gak ada. Dan gak mungkin. Lawang rekomendasi pujian tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kepada Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang luhur. Berarti kalau seandainya salah gak mungkin didiamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betul gak jamaah sekalian? Pemahaman terbaliknya, jikalau ada sikap Nabi SAW yang tidak ada tegurannya dari Allah tabaraka wa ta'ala, baik itu langsung melalui malaikat Jibril atau menjadi ayat, tindakan Nabi SAW menjadi pelajaran penting bagi umatnya di kemudian hari, khususnya kita. Kesimpulan sederhananya, ada waktunya kita tegas, ada waktunya kita lembut. Meskipun pada asalnya dalam interaksi kita dahulukan kelembutan. Begitulah pondasi yang dibangun oleh Nabi SAW. Kembali lagi, ucapan yang dimaksud oleh Nabi kalau seandainya kita dalam keadaan emosi dan marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini landasan bentuk ta'awud yang pertama, atau bahasa lainnya dalil. Tahu artinya dalil jamaah? Saya coba sedikit sudah perkenalkan kepada anak-anak
yang saya ajarkan di SD, istilah-istilah dalam Islam. Tentunya tidak terlalu berat, seperti dalil. Saya ngajar kelas 4 dan kelas 6. Saya coba perkenalkan itu, dalil, tapi sesuai dengan pemahaman mereka. Contoh arti dalil, pendekatan dalam bahasa kita, bukti. Jadi mereka ketika saya sampaikan dalilnya apa, paham, buktinya apa. Contoh pelajaran pada saat materi puasa Ramadan. Apa dalil wajibnya puasa Ramadan? Alhamdulillah langsung mengatakan surat Al-Baqarah ayat 183. Terkadang kita sudah memperkenalkan, namun jangan berat-berat. Khawatir puyeng dan khawatir berasap kepala anak kita jamaah sekalian. Pelan-pelan saja, sedikit demi sedikit. Mereka harus paham daripada istilah-istilah yang sekarang populer, tidak jelas, tidak ada juntrungnya, tidak ada asal-usulnya. Bahkan kadang-kadang banyak istilah-istilah yang ternyata itu nuansanya sebagai ejekan. Kalau bahasa kerennya sekarang pembulian. Pernah dengar istilah pembulian? Seperti itu jamaah sekalian. Ajarkan. Berarti tanggung jawab kita semua. Tumbuh kembangnya putra-putri kita. Tanggung jawab kita semua jamaah sekalian. Khususnya tanggung jawab kedua orang tuanya. Ini PR kita bersama. As-sighatu tsaniyah. Ucapan yang kedua, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ini ucapan yang kedua. Ta'awud. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Sedangkan ucapan yang ketiga, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hafal enggak jamaah? Nah, saya ulangi. Yang kedua kali. Jangan banyak-banyak nanti habis waktunya. Terkadang jamaah sekalian kita harus mengulang-ulang supaya menancap kuat di hafalan atau di hati. Dan permasalahan mengulang-ulang ini nggak kenal batas usia, nggak kenal kapasitas ilmu. Seorang imam saja harus mengulang-ulang sekian kali. Katakanlah Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala, beliau butuh pengulangan sebanyak 100 kali untuk bisa menguatkan hafalan. 100 kali jamaah. Maka dari itu kita jangan sampai patah arang, putus asa. Seorang imam saja butuh untuk mengulang-ulang. Berbahagialah, bersyukurlah bagi kita yang diberikan kemudahan oleh Allah dalam mengingat. Bersyukur kepada Allah, kita mudah mengingat, tapi susah untuk lupa. Meskipun ternyata kenyataannya susah mengingat, gampang lupa. Nah, ini. Apalagi masalah hutang. Wah, jangan ini jamaah. Lupa, Masya Allah. Hutang bayar jamaah sekalian. Jangan hanya pas minjemnya saja kita tampakkan kesedihan seakan-akan kita orang paling sedih di muka bumi ini. Giliran ditagih lebih sangar daripada singa. Waduh jamaah, masalah hutang ini ya Allah. Jawabannya hanya afwan akhi. Kita butuh uang, bukan butuh afwan jamaah sekalian. Ya kita afwanin, tapi bayar. Hutang sampai ratusan juta, hilang rimbanya. Dia bawa kabur uang orang. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Ini bentuk yang ketiga. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, Maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dari segala hembusan godaan dan juga tipu dayanya. Tuh, lengkap banget. Ini bentuk yang ketiga. Yang keempat, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang keempat. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang keempat. Yang kelima, a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang kelima. Yang keenam, a'udzu billahil azim. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, wa biwajhihil karim, dan dengan wajahnya yang maha mulia, wa sultanihil qadim, dan kekuatannya yang sudah ada dari dahulu kala, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Yang keberapa jamaah? Yang keenam. A'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim minasyaiton wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Yang keenam. Ini yang populernya. 6 jenis ta'awud ini yang populernya, yang memang ada landasannya langsung, baik dari Al-Quran. Contoh yang pertama tadi, surat An-Nahl ayat berapa? 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau dari hadis, contohnya tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sulaiman bin Surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau yang biasa diucapkan oleh para ulama kita dahulu kala, rahimahumullah. A'udzubillahil azim minasyaitonirrajim. A'udzubillahil azim as-sami'il alim minasyaitonirrajim, dan lain sebagainya. Intinya, ungkapan-ungkapan tersebut ungkapan meminta perlindungan kepada Allah dari segala godaan syaitan. Sedangkan menurut jumhur, yang populer adalah ucapan yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Poin yang berikutnya, wa qad ajma'al ulama'u ala anna al-isti'adzata laysat minal Qur'an wala ayatan minhu. Para ulama sepakat seluruhnya, ijma'. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan bagian dari Al-Qur'an dan bukan ayat di dalam Al-Qur'an. Bisa dipahami? Ijma' para ulama, bukan bagian Al-Qur'an, bukan juga ayat, namun hanya sekedar bagian dari adab dan etika kita sebelum membaca Al-Quran. Agar semakin khusyuk, agar semakin mengena ruh Al-Quran yang kita baca. Itu maksud dari ta'awud, disyariatkan di dalam agama Islam sebelum membaca Al-Quran. Namun bukan bagian Al-Quran, bukan pula ayat di dalam Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, keempat. Wa maknaha, arti ta'awud yang sudah kita bahas tadi, arti secara umum adalah astajiru wa altaji'u. Artinya aku meminta perlindungan bil ma'budil haqqi subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhan sesembahan yang hak, yang berhak disembah, maha suci dan maha tinggi. Siapa yang dimaksud? Allah subhanahu wa ta'ala. Astajiru wa altaji bil ma'budil haqqi subhanahu wa ta'ala. Aku minta perlindungan kepada zat yang maha benar, maha layak untuk disembah, subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini arti secara umum. Min kulli janin mutamarridin, dari segala jin yang membangkang, menentang, yang jahat, matrudin, dan terhalang, an kulli khairin, dari segala kebaikan. Ringkasnya, dari segala godaan setan yang terkutuk. Itu jadi ringkasannya. Luar biasa jamaah sekalian. Setan itu sejak pertama kali dia membantah, menolak sujud, menghormati Nabi Adam, padahal langsung atas perintah dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, malah menggunakan logika, malah menggunakan akal. Jadi iblis adalah makhluk pertama yang menggunakan akal di hadapan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengikuti dia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi pengikut iblis. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari seperti itu.
Ketika Allah perintahkan untuk sujud, semuanya sujud dari kalangan malaikat. Cuma satu yang gak mau, itu dia iblis. Ketika ditanya kenapa kamu gak mau sujud, malah menggunakan logikanya. Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Pakai logika. Padahal udah jelas Allah, pencipta alam semesta jagat raya ini, termasuk yang menciptakan dia, memerintahkan langsung. Masih dibantah sama logikanya. Menurut dia lebih baik ya begini. Menurut dia jamaah sekalian. Padahal Allah sendiri, makanya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Dan iblis melakukan itu salah satunya karena punya penyakit hati yang disebutkan oleh para ulama, hasad. Apa arti hasad? Dengki. Ini dia penyakit pertama. Ini dia makhluk pertama yang menciptakan penyakit ini dan juga mempelopori adanya penyakit hasad. Kemudian diikuti oleh anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dijauhkan dari penyakit hasad. Amin ya rabbal alamin. Kata Al-Imam Ibnu Atiyah, awwalu ma usiyallahu bil hasad. Pertama kali Allah dimaksiatkan karena ada penyakit hasad. Wadzalika dhahara min iblisa, dan itu nampak pada iblis. Hasad jamaah sekalian. Ya kalau memang Allah sudah takdirkan tetangga kita mendapatkan mobil baru, ya kita jangan sampai kebakaran jenggot jamaah. Ya sudah, dzalika fadlullahi yu'ti may yasha. Jangan kemudian wah, jangan-jangan korupsi. Jangan-jangan hidup kita dipenuhi dengan jangan-jangan. Yang harusnya kita beribadah maksimal, kita bersyukur alhamdulillah tetangga saya mendapat kelebihan, daripada tetangga kita sakit kemudian kekurangan kita juga kan yang akhirnya ya Allah kasihan. Ya biarkan jamaah sekalian. Itu masalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kalau memang kita mau seperti dia sukses, kerja keras yang halal tentunya. Jangan manipulasi data, jangan korupsi, jangan pokoknya jangan hal-hal yang mau bahayakan harta kita. Jangan jamaah sekalian. Allahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, hukum-hukum yang berkaitan dengan al-isti'adzah. Kita coba bacakan. Yang pertama adalah makanul isti'adzah minal qiraah. Tempat-tempat yang disyariatkan kita membaca isti'adzah, kata para ulama, sudah barang tentu qabla tilawatil Quran, sebelum membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah, sebentar, saya nyontek dulu jamaah sekalian. Sedikit para ulama membahas apa hukum isti'adzah ta'awud di dalam sholat dan di luar sholat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib membaca isti'adzah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini sedikit saja faedah yang nuansanya agak kefikih-fikihan. Sekali lagi, pendapat pertama mengatakan wajib membaca isti'adzah di dalam sholat maupun di luar sholat. Adapun pendapat yang kedua mengatakan sebaliknya, hukumnya hanya sunnah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Bisa dipahami? Pertanyaan berikutnya, apakah disyariatkan apabila di dalam sholat membaca isti'adzah di setiap rakaat? Jawabannya, kebanyakan para ulama berpendapat cukup di rakaat pertama saja, awal. Ini tambahan sedikit faedah, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita. Allahu a'lam bishawab. Tempat-tempat disyariatkan kita membaca isti'adzah secara khusus. Setelah yang pertama tadi sebelum membaca Al-Quran, yang kedua adalah inda husuli nasgin minasyaiton wa waswasatun lil insan. Ketika kita dalam keadaan takut,
khawatir akan diganggu oleh syaitan, dan saat kita was-was, gelisah, bimbang, merasa bersalah, langsung kita berlindung. Ucapannya bagaimana? Boleh kita menggunakan ucapan ta'awud yang seperti umumnya tadi, yang jenis pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau kita secara umum minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa bahasa Arab pakai bahasa Arab, yang bisa bahasa Indonesia atau bahasa daerah silakan. Karena Allah lah pemilik seluruh bahasa makhluk-makhluknya di alam semesta ini. Bisa dipahami? Kemudian indama yuwaswisu syaitonil muslim fi mu'taqadih bi rabbih. Ketika setan memberikan was-was di hatinya tentang akidah. Nabi alaihissalatu wassalam pernah mengatakan, ya'ti syaiton ahadakum. Pernah datang setan, atau nanti kalau seandainya setan itu memberikan was-was dan godaannya kepada kalian, fayaqul, dengan bentuk pertanyaan, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan itu? Hatta yaqula, sampai nanti setan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang dihembuskan ke dalam hati kita dan pikiran kita, man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Memungkinkan nggak seperti ini? Memungkinkan. Setan memang tidak akan mungkin bisa. Dia itu menyerupai Allah. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin bisa. Menyerupai Nabi saja tidak mungkin. Tapi setan mungkin nggak mengaku bahwa dia pencipta? Bisa mengaku, jamaah sekalian, bisa. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pernah dengar? Tahu nama beliau? Kenal? Belum. Ya, itu maksudnya. Kalau kenal, saya mau tanya, kapan kenalnya? Melalui biografi. Pernah suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala bermunajat di malam hari di mihrabnya. Tahu mihrab? Nah, ini mihrab nih namanya. Tempat sholatnya imam, itu namanya mihrab. Beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba muncul sebuah cahaya. Seraya berkata, wahai Abdul Qadir Jailani, aku ini adalah Allah. Sejak saat ini aku bebaskan dirimu dari segala beban syariat. Kalau kita alhamdulillah, terima kasih ya Allah, gak sholat lagi, gak puasa lagi, gak zakat lagi, subuh-subuh gak perlu lagi datang, apalagi ntar di absen sama Pak Edi misalnya. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala, beliau ambil sendalnya, dia lempar, pergi kamu musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, bedanya orang berilmu sama tidak berilmu begitu, tanpa ada rasa ragu. Bukan Allah ini. Kalau seandainya ada manusia yang pertama kali diangkat dan dicabut beban syariat, dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Digituin sama Syekh Abdul Qadir. Itu orang pertama yang akan diangkat. Saya siapa? Enak aja, langsung diusir. Pakai sendal, jamaah sekalian. Orang dulu, para ulama dan orang-orang soleh terdahulu tuh nggak takut yang namanya setan. Kalau kita kan bunyi kresek-kresek dikit langsung takut. Umar aja gulet sama jin, rajanya langsung. Terus Zaid bin Harithah, baru dua orang ini yang saya ketahui para sahabat itu pernah bertarung sama jin, Umar dan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ingin mengambil air minum di malam hari di sebuah tepi sungai. Nabi sudah mengatakan nanti akan datang sesosok makhluk besar tinggi yang menghampirimu. Betul saja, pas mau ngambil tiba-tiba di belakang ingin mencegah Zaid mengambil air. Wah, ini air minum buat Nabi, langsung berantem, dikalahkan, dipukul sekencang-kencangnya sampai lari jin itu. Ini baru dua sahabat yang saya ketahui biografinya pernah berantem langsung sama jin. Silakan kalau nanti mungkin ada yang ketiga di kalangan kita menorehkan. Pernah jemaah sekalian? Kemudian ketika kita merasa takut sebelum tidur atau ketika diganggu syaitan di dalam mimpi-mimpi yang seram,
ucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau doa secara umum berlindung kepada Allah. Terlebih kalau kita mimpi seram, mimpi yang membuat kita sedih, membuat kita takut, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu diceritakan, tidak perlu. Kalau kita ceritakan akan membuat gembira setan yang mengganggu kita di alam mimpi itu. Sudah, karena kata Nabi SAW, la yadur, tidak akan berbahaya, tidak membahayakan. Karena itu memang godaan setan, tinggal kita melatih jiwa kita, mendekatkan diri kepada Allah supaya tidak sering-sering diganggu nanti di alam mimpi ketika tidur. Itu saja. Adapun mimpi baik, mimpi menyenangkan, bahagia, baru ceritakan. Bunda, tadi malam Abi mimpi dapat mobil Alphard misalnya. Insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan. Meskipun mungkin bukan Alphard betulan, bisa jadi Alphard dalam bentuk lain. Kan Allah Maha Kuasa untuk memberikan keutamaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Istrinya, Bi, tadi malam Umi mimpi kita umroh berdua. Masya Allah, amin. Ceritakan. Kalau yang bahagia, yang senang, ceritakan jamaah sekalian. Yang sedih udah biarkan. Tutup. Karena akan membuat kita tambah sedih dan setan tambah senang akhirnya. Allahu a'lam bishawab. Ini al-isti'adzah. Sekarang yang terakhir, kita bahas poin yang berikutnya, tafsir al-basmalah. Makna basmalah atau bahasa kita bismillah. Yang pertama, al-basmalatu hiya qaulu bismillahirrahmanirrahim. Basmalah adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, maknaha, artinya secara umum, kandungannya, bismillahi wahda akro au atlu. Dengan nama Allah saja saya membaca, misalnya. Tergantung aktivitas kita mau apa. Kalau kita misalnya mau membaca Al-Quran, berarti artinya adalah dengan nama Allah saya membaca. Kalau misalnya mau bekerja, dengan nama Allah saya bekerja, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Dalam bahasa Arab, bismillahirrahmanirrahim itu ada yang dihapus jamaah, ada yang disembunyikan. Yang disembunyikan kata kerjanya, yang mau kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau belajar bahasa Arab paham. Karena bismillahirrahmanirrahim itu belum sempurna menjadi sebuah kalimat. Dalam artian masih ada sesuatu yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu adalah kata kerjanya, aktivitas yang mau dilakukan. Sekarang kita mau majelis taklim atau mau menuntut ilmu, berarti bismillah, dengan nama Allah saya ingin menuntut ilmu, misalnya begitu. Bisa dipahami? Nah, kalau di sini dicontohkan penulis, dengan nama Allah saya membaca mutabarikan, mengharap berkah, bil badaati bismil ma'budil haqqi tabaraka wa ta'ala. Mengharap berkah dengan nama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dzir rahmatil wasi'ati li jami'i khalqihi wa dzir rahmatil khassati bi ibadihil mu'minin. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memiliki rahmat sempurna dan maha luas, yang umum maupun yang khusus. Yang umum ini untuk seluruh makhluk. Rahman, nama Allah yang artinya zat yang memiliki rahmat kasih sayang untuk seluruh makhluk, baik manusia, jin ataupun hewan. Manusia atau jin, yang mukmin maupun yang kafir, yang baik maupun yang jahat. Allah kasih semuanya. Termasuk orang kafir, jamaah sekalian. Kalau dia berbuat baik, pasti Allah akan balas. Pasti. Tetapi bedanya, dia tidak punya tabungan di mana? Di akhirat. Langsung dilunasi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan heran kalau banyak orang-orang yang belum mendapatkan hidayah Islam, mereka kok sukses-sukses ya. Punya gedung yang tinggi-tinggi ya. Punya rumah yang banyak, di sana sini mobil numpuk di garasi, bukan hanya ke kanan, ke kiri, ke depan, tapi mungkin numpuk ke atas. Saking banyaknya nggak muat itu garasi. Bisa jadi dia punya kebaikan banyak, tapi Allah lunasi. Sedangkan orang beriman
khusus nanti Allah akan berikan meskipun tidak di dunia, disimpan nanti buat di mana? Di akhirat. Ini arti dari Ar-Rahim. Itu bedanya. Bedanya Ar-Rahman semuanya dapat. Orang kafir dapat, orang beriman dapat, tapi orang kafir dilunasi langsung di dunia. Sedangkan Ar-Rahim khusus untuk orang beriman di akhirat saja. Bisa dibedakan jamaah? Itu dia perbedaannya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang ketiga, min fawaidil basmalah, di antara manfaat basmalah, lihat fil amil, dihilangkannya subjek pelaku atau kata kerja yang tadi saya katakan. Harusnya kan bismillah saya mau melakukan apa gitu, tapi kan dihapus, dihilangkan. Apa manfaat atau apa rahasia dihilangkannya? Adalah ada beberapa alasan. Yang pertama, annahu mautinun layan bagi an yataqaddama fihi siwa dzikrillahi ta'ala. Alasan yang pertama dihilangkannya adalah agar jangan sampai kita berharap kecuali hanya kepada Allah. Jangan sampai ada satu nama yang bergantung di hati kita selain Allah. Itu maksudnya jamaah. Makanya dihilangkan, langsung disebut bismillah. Sama seperti kenapa sih Allah menggunakan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukan objeknya. Kepadamu ya Allah. Harusnya kan nasta'inuka wa na'buduka. Tapi didahulukan Allahnya sebagai objek. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Hanya engkau. Hanya kepadamu. Untuk menunjukkan semua itu haknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia arti dari la ilaha illallah. Gak heran Abu Jahal gak mau ngucapin la ilaha illallah. Abu Lahab gak mau ngucapin. Karena kalau mereka sudah mengucapkan itu, mereka paham 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah pasti gak akan lagi disentuh, pasti gak akan lagi disembah. Gak mau, makanya mereka mengatakan la ilaha illallah. Mereka kan orang Arab asli. Orang Arab yang paling paham dan paling fasih, paham kalimat la ilaha illallah. Beda dengan kita mungkin. Tahu kalau ditanya apa artinya la ilaha illallah, tapi ternyata masih minta kepada selain Allah. Masih menghubungkan, misalnya ada kupu-kupu, kayaknya ada seperti itu. Ada ular lewat, waduh, ada bahaya nih. Ada burung gagak misalnya lewat, aduh. Lewat kuburan gigit atau nggak boleh nunjuk dan hal lain sebagainya yang masih perlu kita koreksi pribadi ini. Jangan sampai menciderai tauhid kita. Rahasia yang kedua atau alasan kedua, anna fiha ta'at-tabaruka bi taqdim bismillahi azza wajal. Ada cara mengalap berkah kalau bahasa kita. Ngalap berkah, mengharap berkah dengan mendahulukan nama Allah subhanahu wa ta'ala wa hasrul isti'anati bihi tabaraka wa ta'ala, dan hanya mencukupkan saja meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rahasianya. Manfaat yang berikutnya dari basmalah, wa fi dzikri sifatil uluhiyyati allati tushiru ilal qahri wal qudrati maratan bi dzikri bismillah thumma dzikri sifati rahmah maratain bi dzikri ismi rahman ar-rahim akibasmillahi ta'ala dalalatun ala anna rahmatahu aktsar min qahrihi. Kata penulis di sini, disebutkan dulu nama Allah bismillah, dengan nama Allah. Allah itu menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuatan, kekuasaan dan mampu melakukan apapun sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan dua nama Allah yang berikutnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang artinya sama-sama Allah itu memiliki kasih sayang. Kata penulis, ini menunjukkan kasih sayang Allah itu lebih didahulukan daripada murka dan amarahnya. Jamaah sekalian, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Makanya di banyak tempat dalam Al-Quran Allah memperkenalkan namanya Al-Ghafur, Al-Ghaffar,
At-Tawwab, dan lain sebagainya. Allah Maha Pengampun, Maha Sayang, Maha Pemberi taubat. Tapi jangan kita terlena. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dengan maksiat dan dosa. Dosa kecil itu bisa menjadi besar kalau kita meremehkannya. Dosa besar bisa kecil, bahkan bisa hapus kalau kita iringi dengan istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mengenai basmalah atau bismillah, para ulama sepakat jamaah sekalian, bismillah atau basmalah bagian dari ayat di dalam surat An-Naml ayat 30 yang bunyinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis atau Balqis yang ada di negeri Saba, Yaman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat apa tadi? An-Naml ayat 30. Tapi para ulama berbeda pendapat mengenai bismillah di surat Al-Fatihah. Tambahan sebelum kita tutup. Para ulama beda pendapat. Apakah bismillah bagian dari ayat pertama ya di surat Al-Fatihah atau tidak? Sebagian mengatakan bagian dari ayat, sebagian lagi tidak. Meskipun semuanya sepakat Al-Fatihah itu jumlahnya berapa ayat? 7. Mereka sepakat. Tidak ada khilaf. Yang ada perbedaan hanya masalah apakah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari ayat pertama di surat Al-Fatihah atau tidak. Allahu a'lam bishawab. Inilah jamaah sekalian ulasan singkat dan ringkas mengenai al-isti'adzah dan juga al-basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan juga bismillah. Dan bismillah ini digunakan dalam segala kondisi, bukan hanya kita hendak membaca Al-Quran. Dalam segala hal, tentunya hal-hal yang baik, bukan yang jahat. Mau nyuri, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini keterlaluan jamaah sekalian. Udah gitu berhasil ngucapin alhamdulillah lagi. Waduh, ini masih mending. Mudah-mudahan masih kita harapkan taubatnya. Masih ada nuansa islaminya. Tapi jangan dikatakan mencuri islami, tidak. Kenapa dikatakan mencuri islami? Ada ucapan bismillahnya, ada alhamdulillah. Tidak jamaah sekalian. Mencuri ya mencuri, korupsi ya korupsi. Nggak ada yang namanya. Ada satu mencuri yang islami, mencuri perhatian istri atau suami. Nah, kalau itu silahkan dah, boleh. Tapi kalau mencuri misalnya uang perusahaan, waduh, jangan jamaah, jangan. Petaka banyak memang, banyak kita bisa kemana-mana, tapi hasilnya tetap aja, ada aja. Kendaraan rusak lah, masuk keluar bengkel, anak sakit, ada aja masalah karena uang kita tidak berkah. Betul nggak? Na'udzubillah min dzalik. Sedikit tapi berkah mungkin lebih baik daripada banyak tapi nggak berkah, meskipun idealnya banyak dan berkah. Amin ya robbal alamin. Allahu alam bishawab. Kita cukupkan. Sekalian sangat menarik dan mengkaji apa yang sudah kita baca dan hafal selama ini. Itu pasti banyak yang bisa digali dari ayat-ayat Allah. Ya, tapi baru random ya karena hari pertama. Ya. Silakan ada yang mau ditanyakan dari jamaah sekalian berkaitan dengan kajian kita di pagi ini, dan apa betul bahwa ini baru kita mengkaji ta'awudz dan basmalah saja memang butuh waktu. Ini pun sudah banyak yang kita sudah banyak disingkat kita baru. Tapi ini paling tidak membuka cahaya kita bahwa memang ketika bicara masalah tadabbur dan tafsir Al-Quran ini sungguh luas, sungguh sangat luas. Ya, dan tidak bisa kita selesaikan dalam 1-2 pertemuan. Sedikit, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Dari gambaran yang Ustaz sampaikan tadi bahwa ayat 6 yang yang kita bisa baca dalam beribadah maupun di luar berkaitan dengan itu, saya tertarik mengenai masalah mimpi, gitu ya. Yeah. Rata-rata kita umat Islam biasanya berkeinginan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW.
kita. Nah, saya ingin tanyakan bagaimana kira-kira apakah iblis juga itu bisa berubah dirinya seperti Nabi, mengajak kita di dalam kita bahwa inilah Nabi Ya. Muhammad, Ya. sehingga kita Ya. yakin bahwa kita sudah bertemu. Ya. Apakah iblis itu bisa menjelma menjadi Nabi di dalam diri kita? Baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam ra'ani haqqan, fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, berarti dia memang betul sedang melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupaiku. Setan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi bisa mengaku, jangankan Nabi, mengaku sebagai Allah saja bisa. Seperti pernah kejadian Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Setan bisa mengaku, tapi untuk mewujudkan dan menunjukkan itu terhadap pengakuannya tidak bisa. Sehingga permasalahannya, bagaimana caranya kita meyakinkan diri ini yang kita lihat di alam mimpi tadi malam misalnya. Yang katanya ada gempa ya Pak. Masya Allah, baru dikasih sedikit aja udah banyak viral dan rasa ketakutan, apalagi sebenar-benarnya. Masalahnya yang kita lihat di dalam mimpi mengaku bahwa saya misalnya adalah Rasulullah, saya adalah Muhammad. Betul nggak itu Nabi Muhammad SAW? Itu permasalahannya. Dari mana kita bisa meyakinkan? Jawabannya tentu saja ilmu itulah. Kita belajar sirah Nabi. Bagaimana Nabi? Dikatakan secara umum Nabi itu tidak terlalu tinggi banget, tidak terlalu pendek, yang sedang-sedang saja. Nabi itu rambutnya ikal. Tahu ikal nggak jamaah? Tidak lurus jatuh, apalagi tidak keriting-keriting kusut. Ya, keriting kusut apa ya? Pokoknya keriting yang bulat-bulat, tapi ikal. Nah, seperti itu. Rambutnya tidak pernah beliau itu di atas telinga dan tidak pernah melebihi pundak. Senantiasa pertengahan telinga maksimal sampai pundak. Rata-rata bukan hanya Nabi. Pada saat itu kebiasaan masyarakat pada saat itu memang rambutnya rata-rata begitu. Jangan sampai kemudian wah nanti misalnya Pak Edi saya mau kayak Rasulullah sepundak misalnya. Tidak demikian juga. Apalagi anak-anak. Udah anak-anak kita biarin aja gurunya ngomelin. Itu kita contoh Nabi, tidak demikian. Ada yang dari Nabi kita memang contoh sebagai syariat. Ada yang memang ini kebiasaan masyarakat pada saat itu saja. Seperti rambut Nabi. Kemudian kulitnya Nabi putih, tapi bukan putih yang kemerah-merahan seperti orang mana tuh yang banyak bintik-bintiknya. Kayak Eropa seperti, tidak, putih. Kemudian mata Nabi itu belok, tahu belok nggak jamaah? Belok tuh apa ya? Belok tuh. Belok tahu kan belok? Ya, ya pokoknya belok kayak orang India gitu. Bukan segaris, beda. Kemudian hidungnya mancung keluar. Nah, kalau kita kan mungkin mancung ke dalam. Tawadu hidung orang-orang Indonesia. Mancungnya ke dalam, keluar. Kemudian wajah beliau itu bulat. Terus jenggotnya itu menutupi dada. Lebat sekali. Saking lebatnya itu ditarik-tarik sama cucu beliau, Hasan sama Husain. Lebat, menutupi dada. Nah, kalau ada orang di dalam mimpi mengaku saya adalah Rasulullah, gak ada jenggotnya, ini dia. Sini aja udah. Kalau seandainya kita bisa ngambil sendal kayak Syekh Abdul Qadir, kita ambil sendal kita lempar aja jamaah sekalian. Gitu. Dadanya bidang. Tahu bidang nggak jamaah? Di bidang tuh begini. Ya, seperti itu. Kemudian jari-jarinya ini besar. Telapak tangan Nabi itu besar, berotot. Kemudian di dada beliau tuh berbulu, lebat dari atas sampai bawah. Berbulu apa berambut namanya? Rambut apa bulu ya kalau itu? Berambut. Kemudian dari dada sini, dari sini sampai hampir bawah itu ada semacam jahitan yang pernah dibelah oleh malaikat Jibril. Ada. Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu ta'ala pernah menceritakan, saya melihat hampir berapa kali bekas jahitan itu yang pernah dibelah seperti itu. Dan jalan Nabi itu cepat. Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi kalau jalan itu bumi seperti dilipat-lipat. Tapi jangan dipraktekkan ke pasar sama istri, wah jalannya cepat, istrinya ditinggal.
Nanti sampai rumah nggak dimasakin gimana jamaah sekalian. Jadi seperti itu. Permasalahannya dari mana kita bisa meyakinkan itu adalah Nabi betulan. Dari ilmu kita pelajari sirah nabawiyah. Allahu a'lam bishawab. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Sedikit ada. Ya. Ketika kita sholat zuhur atau asar Ya. sebagai makmum, kadang kita kan berjamaah dengan imam, kadang-kadang cepat gitu. Ya. Nah, ketika kita membaca surat, ternyata ayatnya panjang, kita belum selesai, imamnya sudah ruku. Nah, ketika rakaat berikutnya bisa kita teruskan aja atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam sholat dalam hal ini dijadikan imam untuk kita ikuti. Seandainya kita sedang membaca, imam sudah melakukan gerakan berikutnya, ruku dalam hal ini misalnya, kita jangan lanjutkan. Kita ikuti imam. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah gerakan-gerakan lain? Apakah kita lanjutkan? Sudah selesai. Tidak perlu lagi dilanjutkan. Dan permasalahan untuk menilai imam ini sebenarnya masuk dalam kategori cepat atau tidak harus berdasarkan ilmu. Jangan sampai kita salah dalam menilai, wah imamnya kecepatan. Kalaupun imamnya kecepatan, apakah kecepatan ini masih dalam kategori tumakninah dan masih ditoleransi dalam keabsahan sebuah sholat atau tidak? Ini perlu ilmu jamaah sekalian. Jangan melulu semuanya itu ditimbang dengan kadar kita, jangan. Tapi harus ditimbang dengan kadar ilmu. Contoh masalah tumakninah. Tumakninah secara umum pengertiannya kata para ulama, berhenti sejenak meluruskan dari gerakan ke gerakan berikutnya, itu sudah tumakninah. Contoh ruku, setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya, Allahu Akbar ruku. Dia mungkin membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sekali. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Dia langsung Sami Allahu liman hamidah. Jangan, wah kecepatan. Mungkin karena kita biasa 3 kali. Bahkan ucapan kitanya pun agak lambat. Iramanya Subhana Rabbiyal. Maka dari itu jangan kita timbang dengan kadar kita sendiri, tapi timbang dengan kadar standar umum. Jadi seperti itu. Tidak perlu dilanjutkan. Maksud saya, Ustaz, tadi yang ayat kita baca tadi terputus. Ya. Nah, ketika rakaat berikutnya bisa kita teruskan. Tidak perlu. Tidak perlu. Dalam artian tidak menjadi kewajiban. Kalau seandainya kita membaca surat Al-Buruj misalnya, kita hanya baru sampai ayat kedua misalnya. Setelah rakaat berikutnya saya mau melanjutkan aja dari ayat ketiga, nggak masalah. Cuma memang ada sebagian ulama yang memakruhkan. Untuk yang suratnya yang agak-agak pendek janganlah dipotong terlalu. Misalnya surat sudah Al-Ikhlas ayatnya berapa? 3, bacanya cuma 2. Nah, ini dimakruhkan oleh para ulama. Jadi boleh saja. Dalam artian kita ini bukan dalam artian keharusan melanjutkan, tapi melanjutkan tadi saya ingin melanjutkan yang berikutnya, itu saja. Boleh enggak? Allahu a'lam. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Baik jamaah sekalian, kesimpulannya mudah-mudahan 2 ungkapan al-isti'adah dan al-basmalah ini saja sudah tambahan ilmu ya. Al-isti'adah dan al-basmalah yang akan mengiringi dalam setiap aktivitas dan mungkin kajian kita mengenai tafsir, bisa kita pahami bersama, bisa kita serapi makna-maknanya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sekalian demikian sebuah hari ini, insyaallah